Penasihat hukum mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika, Domingus R.H. Mayaud, yakni Anton Rusun dan James Simanjuntak, menilai dakwaan jaksa penuntut umum dalam kasus pembangunan venue Aerosport Modeling PON Papua tidak rasional. Mereka menilai tuntutan 15 tahun penjara terhadap 4 terdakwa, termasuk Domingus R.H. Mayaud, serta tuntutan lebih berat terhadap salah satu kontraktor, terlalu berlebihan dan tidak sejalan dengan temuan di persidangan. Menurut kuasa hukum James Simanjuntak, perkara ini hanya berkaitan dengan perhitungan teknis volume timbunan pada proyek tahun anggaran 2023. Dalam sidang, saksi yang diajukan jaksa menyatakan metode perhitungan volume yang digunakan ahli tidak representatif, sehingga tidak dapat dijadikan dasar penyimpulkan adanya kekurangan volume. Sementara ahli independen yang dihadirkan tim pembela justru menemukan volume timbunan lebih sekitar 120 meter kubik. Yang menghitung volume timbunan di objek sengketa itu yaitu saksi Gasper, ya. Dia menyatakan dalam persidangan bahwa perhitungan atau metode yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap volume itu tidak representatif. Ya. Begitu. Nah, kalau saksi sendiri menyatakan bahwa ahli sendiri tidak menyatakan tidak representatif hitungannya, dengan demikian maka tentunya tidak ada kerugian, tidak ada kekurangan volume. Nah, di samping itu juga kami juga mengajukan ahli yang terkait dengan perhitungan volume tersebut, dan menurut hasil pengukuran yang dilakukan ahli yang kami ajukan, yaitu ahli Duha, Dr. Duha, ya, dia mengatakan bahwa timbunan yang ada pada areal, ya, objek sengketa itu justru lebih, hampir 120 meter kubik lebihnya, kan begitu, ya. Nah, di sisi lain, sementara audit atau perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh ahli yang diajukan oleh jaksa, kan begitu, ya, dia tidak melakukan audit investigatif, dia hanya menghitung saja. Karena ahli teknik mengatakan ada kekurangan volume, maka kekurangan volume itulah yang dikalikan dengan nilai 1 per meter kubik harga satuan yang ada pada kontrak. Jadi dia tidak melakukan audit. Sebenarnya kalau dia adalah sebagai auditor yang mempunyai kemampuan dalam konteks mengaudit kerugian keuangan negara, dia harus melakukan audit investigatif, tapi itu tidak dilakukan. Kira-kira begitu. Itu tambahan yang paling pokok kami sampaikan. Sementara itu, tim kuasa hukum lainnya, Anton Rusun, menilai pemenuhan unsur kerugian negara juga dinilai tidak terbukti. Perhitungan kerugian sebesar 31 miliar rupiah yang digunakan jaksa disebut bukan hasil audit investigatif, melainkan perkalian matematis yang tidak mencerminkan pemeriksaan resmi. Kuasa hukum menegaskan bahwa pemeriksaan BPK Perwakilan Papua tidak menemukan adanya markup maupun kerugian negara pada proyek tersebut. Venue Aerosport bahkan telah digunakan pada PON dan dinyatakan memenuhi standar teknis. Tim hukum melihat tuntutan jaksa cenderung emosional dan tidak mempertimbangkan fakta persidangan secara objektif. Mereka menilai perkara ini mengarah pada kriminalisasi terhadap para terdakwa karena tidak ada bukti kuat yang menunjukkan perbuatan yang merugikan negara. Kuasa hukum berharap majelis hakim mempertimbangkan keseluruhan fakta dan memberikan putusan sesuai kondisi sebenarnya. Jadi kasus ini, bagi kami, siapapun hakim pasti membebaskan para terdakwa. Kenapa? Tidak ada alat bukti yang cukup untuk bisa menetapkan mereka sebagai yang melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus ini. Jadi siapapun, ya, sebenarnya. Jadi tidak ada bukti yang bisa dijadikan dasar untuk bagaimana mereka ini dijatuhkan hukuman. Nah, kemudian tuntutan 15 tahun yang dituntut oleh jaksa, itu menurut saya itu tuntutan yang sangat emosional dan tuntutan yang sangat fantastik, ya, dibandingkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dari Jayapura, Papua, Yesi Riani, JTV mengabarkan.